Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Oktaviani, NIM 2012200348 dari kelas PAI 5K, mata kuliah Ushul Fikih dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya dengan judul Nasikh dan Mansukh. Nah, yang pertama itu ada pengertian nasikh dan mansukh. Kata nas adalah berbentuk masdar, berasal dari kata nasoha yang sahih, yang berarti membatalkan atau menghapus. Sedangkan kata nasikh adalah bentuk isim fa'il yang menunjukkan kepada arti pelaku. Maka kata nasikh berarti yang menghapus. Nah, selanjutnya proses terjadinya nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh merupakan konsep penting dalam studi tafsir Al-Quran dan hukum Islam atau fikih. Selanjutnya definisi dan proses nasikh dan mansukh. Yang pertama itu nasikh, ayat atau hukum yang datang kemudian dan menggantikan hukum sebelumnya. Dan yang kedua mansukh, ayat atau hukum yang dibatalkan atau digantikan oleh nasikh. Selanjutnya ini proses terjadinya nasikh dan mansukh. Yang pertama itu pemberlakuan bertahap, yaitu beberapa hukum diberlakukan secara bertahap agar umat Islam dapat menyesuaikan diri. Contohnya adalah pengharam khamar atau minuman keras yang melalui beberapa tahap. Dan yang kedua itu perubahan kebutuhan sosial, yaitu sebagai respon terhadap perubahan kondisi umat. Allah menggantikan hukum tertentu untuk memberikan solusi yang lebih relevan. Dan yang ketiga itu pengujian ketaatan, yaitu nasikh dan mansukh juga menjadi ujian bagi keimanan umat Islam dalam menerima dan mengikuti perubahan yang Allah tetapkan. Dan yang terakhir itu yang keempat, yaitu wahyu yang berkelanjutan. Karena wahyu Al-Quran turun secara bertahap selama lebih dari 23 tahun. Beberapa hukum awal digantikan dengan hukum baru yang lebih sesuai dengan situasi saat itu. Selanjutnya kriteria dan syarat nasikh dan mansukh. Kriteria dan syarat nasikh dan mansukh, yang pertama ada keaslian dalil. Nasikh dan mansukh hanya berlaku pada dalil wahyu, yakni Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada nasikh dan mansukh pada akal, ijma atau qiyas. Yang kedua itu waktu turunnya hukum. Hukum yang mansukh harus ditangkap lebih dahulu, sedangkan hukum yang nasikh datang kemudian. Hal ini didasarkan pada urutan kronologis wahyu. Dan yang ketiga itu adanya kontradiksi yang tidak bisa disatukan. Harus terdapat kontradiksi nyata antara hukum lama dan hukum baru, sehingga tidak mungkin keduanya diamalkan secara bersamaan. Selanjutnya itu ada dalil yang jelas. Hukum yang menghapus atau nasikh harus didasarkan pada dalil syar'i yang tegas, baik dari Al-Quran maupun hadis, bukan pendapat ulama semata. Dan yang terakhir itu batasan konteks hukum. Nasikh dan mansukh hanya berlaku pada hukum syar'i, bukan pada masalah akidah, kisah, atau berita gaib. Selanjutnya perbedaan nasikh mutlak dan muqayyad. Yang pertama itu nasikh mutlak, yaitu jelas. Nasikh mutlak adalah penghapusan hukum yang secara eksplisit dinyatakan dalam nasikh tanpa memerlukan penafsiran atau pemahaman lebih lanjut. Dan yang kedua itu nasikh muqayyad atau samar. Nasikh muqayyad adalah penghapusan hukum yang tidak dinyatakan secara eksplisit tetapi membutuhkan penafsiran, qarinah atau konteks sejarah untuk memahaminya. Kemudian selanjutnya itu pengaruh nasikh dan mansukh dalam penetapan hukum. Nasikh dan mansukh adalah konsep penting dalam hukum Islam yang merujuk pada pembatalan atau pergantian suatu hukum syariat dengan hukum lain dalam wahyu Al-Quran atau Sunnah. Kemudian konsep ini digunakan untuk menjelaskan dinamika perubahan hukum dalam proses pewahyuan sesuai dengan perkembangan masyarakat pada masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini ada 3
tiga pengaruh dalam penetapan hukum. Yang pertama itu konteks sejarah. Nasi dan mansuh mencerminkan penyesuaian hukum Islam terhadap kondisi sosial, budaya, dan moral umat Islam pada masa tertentu. Hal ini memastikan hukum yang ditetapkan relevan dan mudah diterapkan dalam konteks masyarakat saat itu. Dan yang kedua itu fleksibilitas hukum Islam. Keberadaan nasi dan mansuh menunjukkan fleksibilitas dalam hukum Islam, memungkinkan perubahan hukum sesuai kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan esensi syariat. Dan yang terakhir itu pedoman ijtihad. Ulama memanfaatkan prinsip nasikh dan mansuh untuk memahami prioritas hukum dan menafsirkan ayat-ayat atau hadis dalam konteks yang lebih luas, yang sehingga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum kontemporer. Selanjutnya di sini ada contoh penerapan nasi dan mansuh. Yang pertama itu hukum khamar atau minuman keras. Yang kedua, perang dan perdamaian. Selanjutnya dampak perubahan pada keputusan hukum. Yang pertama, penyesuaian dalam implementasi syariat. Nasi dan mansuh membantu mengarahkan umat Islam untuk memahami prioritas dalam pelaksanaan hukum syariat. Dan yang kedua itu panduan untuk ijtihad kontemporer. Ulama menggunakan prinsip nasikh untuk menentukan ayat atau hadis mana yang menjadi landasan utama dalam mengambil keputusan hukum dalam konteks modern. Dan yang ketiga itu konsistensi tujuan syariat. Walaupun ada perubahan dalam hukum tertentu, tujuan utama syariat atau muqasid syariat tetap terjaga, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, selanjutnya itu peran ulama dalam menetapkan nasikh dan mansuh. Ulama memiliki peran penting dalam mengidentifikasi dan menerapkan konsep nasikh atau hukum yang menghapus dan mansuh, hukum yang dihapus dalam penetapan hukum Islam. Pemahaman mereka terhadap konsep ini sangat berpengaruh dalam menafsirkan teks syariat dan menyelaraskannya dengan konteks masyarakat. Nah, yang terakhir itu ada perbedaan pendekatan mengenai nasi dan mansuh di antara berbagai mazhab fikih, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan terakhir Hambali. Nah, yang pertama itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi sangat menekankan logika atau qiyas dan pendekatan rasional dalam mengidentifikasi nasi dan mansuh. Yang kedua, mazhab Maliki. Mazhab Maliki lebih berfokus pada amal ahli Madinah sebagai sumber hukum. Dan yang ketiga, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menekankan pentingnya dalil yang eksplisit untuk menetapkan nasi dan mansuh, baik dari Al-Quran maupun hadis. Dan yang keempat itu terakhir mazhab Hambali. Mazhab Hambali sangat bergantung pada hadis sahih dalam menentukan nasi dan mansuh. Mereka cenderung mengutamakan riwayat hadis dibandingkan akal atau amal masyarakat. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari saya tentang materi nasi dan mansuh. Semoga yang melihat ini dapat dipahami pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.